Oke, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu untuk pertengahan bulan Oktober 2023. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok, jangan dipaksakan bila tidak cocok ya. Karena bacaan ini bersifat vice versa juga, bisa bolak-balik untuk energi dan pesan yang disampaikan. Kalau nggak cocok dengan kamu, kemungkinan bisa jadi milik orang terdekat kamu seperti atasan, partner kerja, partner bisnis, teman, anggota keluarga, situasi atau kondisi yang tengah dealing sama kamu, atau bisa jadi pasangan kamu untuk kamu yang memiliki pasangan yang mempengaruhi peruntungan kamu untuk pertengahan bulan Oktober ini. Ada Page of Swords, Two of Pentacles, Nine of Pentacles, Four of Cups, Six of Pentacles, Ten of Cups. Ada Knight of Swords, King of Swords, Knight of Wands. Ada The World, wow, The Emperor, dan juga The Lovers. Ya, saya ngerasa ada beberapa di antara kamu pengen menduduki singgasana. Ini nih, level up, pengen karir yang semakin meningkat, keuangan, financial security yang semakin stabil, semakin banyak tabungan. Mungkin kamu berharap memiliki pekerjaan yang menetap, menjadi pegawai negeri atau menjadi pegawai yang diangkat posisinya di lingkungan pekerjaan kamu. Ada money juggling, ada kondisi keuangan yang mungkin inilah yang mempengaruhi mood atau semangat kamu ya. Ada beberapa di antara kamu kurang bersemangat, kurang motivasi, letih lesu, males, enggak tergerak untuk segera beranjak melakukan aktivitas atau ngerjain pekerjaan. Beberapa di antara kamu mungkin ada pekerjaan yang masih nanggung, belum selesai, atau urusan kebutuhan, tanggung jawab yang belum selesai, belum dituntaskan gitu. Cuman rasa-rasanya berat banget untuk mengangkat badan ini, untuk menyelesaikannya gitu ya. Kadang-kala ada orang ya, karena kondisi keuangan juga mempengaruhi motivasi. Kalau uang udah semakin menipis ya, kita makin nggak semangat ngapa-ngapain ya. Untuk beberapa di antara kamu ada yang seperti itu. Namun di sini saya ngelihat ada yang akan memberikan kamu uluran tangan. Namun di sisi lain ya, walaupun kamu masih dibantu oleh orang terdekat kamu, ada juga beberapa di antara kamu suka ngebantuin orang lain juga. Jadi selain kamu ngebantuin keluarga, kamu juga pengen dibantu. Beberapa di antara kamu ada yang ngerasa kecewa. Kecewanya itu dimana beberapa anggota keluarga kamu bantuin, dan ketika kamu keadaan susah, nggak ada yang bantuin kamu. Ya mungkin karena mereka juga dalam keadaan susah ya, masih keuangannya masih juggling juga sama seperti kamu. Cuman di sini saya ngelihat seperti ada clear up mind ya. Kamu semakin terbuka cara berpikirnya. Oh ya, beginilah keadaannya ya. Kalau kita susah, orang itu menjauh. Tapi ketika kita ada, orang ngedeketin kita. Jadi ada pemikiran yang semakin jernih, terbuka, di mana oh ya, memang sebaiknya aku harus lebih memikirkan diriku sendiri ke depan, lebih memprioritaskan diri sendiri. Kalau misalnya aku punya uang, aku mampu di dalam memenuhi kebutuhanku, itu yang paling utama ya. Kalaupun aku misalnya ada kelebihan uang, itu masa depanku, tabunganku harus kupikirkan. Jangan sedikit aja punya uang udah langsung kasih sama orang gitu ya kan, atau kasih pinjam sama orang. Nah ketika kita berbalik keadaannya kurang baik, kita berharap orang lain ngebantuin kita, nggak bersedia, yang ada kita kecewa. Saya ngelihat di sini ada seperti perubahan mindset, cara berpikir terhadap orang-orang di sekitar kamu yang
kamu alami ya, kamu semakin memikirkan masa depan kamu, semakin mempersiapkan mental, semakin mempersiapkan karakter yang teguh, dimana kedepannya kalau misalnya aku punya kelebihan uang nih, ini tetap aku harus tabung demi masa depanku. Ya, kalaupun misalnya ada orang yang minta-minta bantuan, ya aku nggak bisa dong berlebih-lebih untuk ngebantu. Ada Knight of Swords, ada beberapa di antara kamu di dalam mengambil keputusan, bertindak, tergesa-gesa. Di dalam bekerja juga kurang fokus. Bisa jadi karena faktor keuangan yang nggak stabil, pekerjaan yang belum stabil, ini mempengaruhi fokus kamu. Sama halnya juga di dalam memberikan bantuan uluran tangan sama orang ya. Kalau orang lain udah minta bantuan sama kamu, kasihan gitu ya, langsung segera bantu tanpa mikir panjang. Nah, setelah kamu udah ngalamin susah, baru terasa dia. Ya, ternyata aku berjalan sendiri ketika aku susah, gitu ya. Ada beberapa di antara kamu juga yang ingin melakukan perjalanan antar kota, bisa jadi ini adalah antar luar negeri, antar negara. Bakalan ada kabar, berita, atau mungkin peluang yang bisa kamu manfaatkan di dalam berkarir, berkarya. Untuk kamu yang senang dengan karya seni, art and craft, ya ngekonten, ini kan sosok orang yang kreatif. Nah, bakalan ada passion itu, semangat itu muncul di dalam diri kamu. Tadinya mungkin kamu ngerasa letih lesu, males ngapa-ngapain, gak semangat untuk berkarya, tapi pada akhirnya kamu akan memiliki semangat itu kembali. Ada semacam dorongan atau kebijaksanaan yang muncul dari dalam diri kamu, dimana nggak bisa nih aku terus-terusan duduk, nggak bisa nih aku terus-terusan berharap dari orang lain, aku harus bangkit. Ini bisa jadi adalah figure atau energi lingkungan sekitar kamu. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Tapi di sini saya ngelihat ini adalah figurnya kamu ya, King of Swords. Walaupun ini elemennya elemen udara. Kalau figur King of Swords ini bukan kamu, ini bisa jadi adalah orang terdekat kamu. Berenergi Virgo, Capricorn, Taurus, juga Gemini, Libra, Aquarius. Seperti yang saya sebutkan tadi, figur yang nge-support kamu secara finansial. Bisa jadi ini adalah orang tua ataupun pasangan, yang pasti ini adalah orang terdekat kamu seperti keluarga ya. Ada Nine of Pentacles. Beberapa di antara kamu pengen sekali bisa nge-treat diri sendiri, yang mau jalan-jalan, pengen beli barang-barang mewah untuk nge-treat, membahagiakan diri sendiri. Bisa jadi ini adalah keinginan kamu untuk membahagiakan orang tua kamu, tapi ya kondisi keuangan sama pekerjaan inilah yang menjadi bahan pikiran kamu di beberapa minggu ini ya, bahkan beberapa minggu sebelum-sebelumnya. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu pengen banget berada pada posisi The Emperor. The Emperor ini kan king, raja ya, posisinya di atas. Ya, ibarat nih kalau misalnya kamu punya bisnis, pengen bisnisnya semakin lancar. Kalau kamu seorang pegawai pengen jadi atasan, kamu mungkin gak dihargai di keluarga kamu pengen dihargai sesuai dengan pencapaian nyata, kesuksesan nyata yang kamu buktikan terhadap keluarga. Ada the Lovers. Tapi ada semacam kebimbangan di dalam diri kamu. Sebenarnya di sini sudah ada passion, sudah ada ide, sudah ada gambaran besar apa yang harus aku lakukan. Saya mau kerja ya kerja, kalau mau buka konten, mau berkarya ya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Cuman ada energi yang menarik kamu untuk berdiam diri, lemes gitu, letih lesu, kayak enggak semangat ya. Ini di awalnya, tapi kedepannya ini semua akan berubah 180 derajat ya. Cuman harus berhati-hati dengan Knight of Swords. Ada sikap-sikap impulsif dimana kamu cepat di dalam mengambil keputusan tindakan. Ketika kamu kasihan sama orang, udah kasih aja semua gitu.
sampai nggak mikirin diri sendiri gitu ya kan. Pada akhirnya ketika kita susah, nggak ada orang yang ngebantuin, jadi bahan pikiran, nambah beban pikiran. Jadi kalau saya ngelihat kartunya Capricorn, fokuslah terhadap diri kamu, masa depan kamu, apa yang menjadi prioritas kamu. Dalam hal ini saya ngelihat kamu untuk beberapa di antara kamu ya, ada yang macem-macem nih yang kamu pikirin. Kamu pikirin apa kata orang, kamu pikirin kebahagiaan orang-orang di sekitar kamu, sementara kamu tidak terlalu memikirkan kebahagiaan diri kamu sendiri, apa yang dibutuhkan oleh psikis kamu sendiri. Kamu butuh motivasi untuk menyembuhkan masalah psikis kamu sehingga kamu bisa lagi bangkit dengan motivasi yang positif. Oke, saya klarifikasikan untuk Capricorn. Ada the Sun, Ten of Cups, Nine of Swords, Two of Pentacles, Ace of Pentacles, the Fool, Seven of Wands, the Hangman, the Magician, Strength, juga Knight of Swords. Wow, muncul lagi di sini Knight of Swords kan? Knight of Swords, ini kartu yang sama. Artinya pengendalian diri itu perlu pengendalian emosi, pengendalian perhatian, konsentrasi. Ya, kalau kita banyak pikiran kan pasti jadi nggak konsentrasi ngapa-ngapain gitu ya. Atau ketika kita sakit hati, jadinya itu tuh aja yang diperdalam. Perlu ada sikap yang profesional. Mungkin untuk Capricorn lebih baik menghindari diri dari energi-energi toksik, orang-orang toksik, lingkungan toksik. Kalau kamu sudah memiliki inisiatif misalnya nih keluar dari lingkungan toksik, ya segera lakukan gitu. Jangan mikir-mikir dua kali lagi. Pikirkan kebahagiaan mental, psikis, dan juga keamanan kamu di dalam bekerja. Kalau misalnya mental, psikis kita itu nggak stabil, kita ngerjain apa-apa pun pasti nggak stabil ya, fokusnya nggak stabil, jadi kacau gitu. Alhasil kerjaan kita juga jadi kacau, hasilnya nggak bagus. Beberapa di antara kamu ada juga yang sebenarnya dari dalam udah dorongan itu udah ada, udah kamu bangkit Capricorn, kerjakan ini, kerjakan itu gitu. Udah ada ide dari dalam pikiran kamu untuk berkarya ya, melakukan sesuatu yang baru, tapi seperti ada keraguan, mungkin takut, khawatir, atau bisa jadi karena malas, kurang motivasi, bisa jadi karena keadaan keuangan tadi gitu ya. Namun di sini justru kartu kamu menunjukkan bahwasanya ini harus dilawan. The Hangman tadi, rasa khawatir yang berlebihan atau perasaan-perasaan yang terlalu nyaman dengan keadaan. Misalnya kalau kita udah disokong terus sama orang tua atau sama pasangan ya, jadi ngerasa nyaman di situ ya kan. Terakhir ya nggak ada ngapa-ngapain. Padahal di sini kamu bisa melakukan sesuatu yang lebih. Kalau misalnya kamu disokong dapat 5 juta tiap bulan misalnya ya kan. Kamu berkarya dengan kreativitas kamu nambah income lagi. Dapat uang dari orang tua, dari pasangan, ya dapat juga lagi uang dari hasil karya kamu kan gitu. Ya cuma di sini saya ngerasa seperti ada rasa nyaman, comfort zone. Kalau kamu pengen finansial, karir kamu, apa yang kamu inginkan, pengen kamu dapatkan, kamu harus berbuat sesuatu. You have to stand up. Kamu harus berdiri, berkarya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih gitu. Jangan mikir-mikir lagi, jangan ditunda-tunda lagi. Karena di sini ini adalah kesempatan bagus untuk kamu untuk memperoleh harta yang berlimpah itu tuh gitu. Untuk memperoleh kesempatan baik itu, karena di sini ada the World ya. The World ini adalah simbol yang bagus ini. Ada juga the Magician. Saya ngerasa kalau the Magician ini adalah kamu, sosok yang kreatif. Cuman dia selalu meragukan dirinya sendiri.
banyak faktor-faktor yang membuat dia itu ragu pada dirinya sendiri. Bisa jadi karena nanti pikiran orang apa, ya, penilaian orang mengenai aku ngerjain ini ngerjain itu apa, atau mungkin kamu merasa apa yang kamu kerjakan nggak akan bernilai, nggak akan ada manfaatnya, atau cuma habis-habisin waktu, habis-habisin tenaga. Kamu mungkin berpikir risiko dampaknya nanti gimana. Setiap pekerjaan itu pasti ada risikonya ya, tapi lebih bagus berbuat daripada nggak berbuat sama sekali kan gitu ya kan. Karena di sini ada The Magician, ada The World, ada Knight of Wands. Ya, ada juga The Fool. Ada sebenarnya keinginan kamu untuk memasuki dunia kerja yang baru. Kamu pengen keluar dari zona nyaman nih kamu pengen menjadi pribadi yang berbeda, ya. Kamu mungkin pengen mencari peruntungan dengan cara-cara yang berbeda. Tadinya kamu bukan broker misalnya, tapi kamu pengen ikut trading, pengen jadi broker. Ini sesuatu yang mungkin resikonya tinggi ya, keuntungannya juga tinggi. Kudu harus belajar, kudu harus mempersiapkan diri dengan pengetahuan informasi ya, untuk sesuatu yang baru yang kita masuki atau kita kerjakan kan kita harus memodali diri kita dengan pengetahuan. Nah, di sini saya ngelihat kamu memiliki rasa antusias itu ya, sangat sangat terdorong untuk melakukan sesuatu yang baru. Kenapa enggak kamu coba kan gitu. Kamu memiliki potensi itu, passionate, semangat. Cuman yang menghalangi adalah takut, khawatir, ya, macam-macam. Ini alasannya bisa jadi karena keuangan, apa kata orang. Oke, demikian untuk Kapi. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Bila nggak cocok sama kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya ya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.